3011011. Hari ini sehat, alhamdulillah. Terus diperlihatkan saya yang tanda tangan di situ aja ya. Oke, silakan kabar lagi. Terima kasih. 183001101 dengan judul disertasi strategi implementasi kebijakan pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan non-muslim di SMK Kristen Nusantara Kudus, SMK Katolik Yosudarso Rembang, SMA Santa Maria Rembang. Program kami nyatakan dibuka. Sebelum pelaksanaan ujian, saya kira perlu perkenalan. Untuk itu kami persilahkan co-promotor untuk membacakan CV-nya. Singkat saja Bu Sari, monggo kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang dan promovendus serta para hadirin, saya akan membacakan kurikulum vitae untuk promovendus. Nama lengkap Haji Muhammad Faujin SAG MFG MPD. NIP 19710521 199703104. Pangkat dan golongan pembina utama muda 4C. Tempat tanggal lahir Pemalang 21 Mei 1971. Pekerjaan pengawas PAI SD, SMP, MTS, SMA, dan SMK Kementerian Agama Kota Semarang. Istri bernama Syafiatun SAG MPDI. Anak Muhammad Habib Fazel Jinan. Yang kedua Muhammad Naufat Zidan. Yang ketiga M. Ega Emi Vika. Jenjang pendidikan SDN Jatirejo 1 Ampel Gading Pemalang, lulus tahun 1983. MTS MDI Jatirejo Ampel Gading, lulus 1986. PGAN Pekalongan, lulus 1989. S1 IAIN Wali Songo Semarang, wisuda 1996. S2 IAIN Wali Songo Semarang, wisuda 2000. S2 UPI Pengembangan Kurikulum Bandung, wisuda 2008 dengan predikat Kamlat. Riwayat pekerjaan: guru Min Kedung Waru Lor Demak, guru MTS Nahdlatul Syubyan Sayung Demak, pegawai Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, guru MAN 2 Semarang, guru SMAN 3 Semarang, dan terakhir pengawas PAI Kementerian Agama Kota Semarang. Pekerjaan tambahan: dosen Poltekkes Kemenkes Semarang. Pengalaman organisasi saya tidak sebutkan semua, tapi dari mulai tahun 2022 sampai dengan sekarang Ketua PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama 2002 sampai dengan sekarang, Ketua Persatuan Guru NU Provinsi Jawa Tengah 2017 sampai dengan 2022, Pengurus PW Ma'arif NU Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan 2018, Pengembangan Kurikulum Kanwil Kementerian, Tim Jurnal Pais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dan masih banyak lagi pengalaman organisasi, pelatihan seminar yang pernah diikuti juga banyak sekali. Studi komparatif in Netherlands Secondary School Singapura 2011, survei perhatian pemerintah dan pembiayaan pendidikan di Malaysia tahun 2012, short course metodologi pembelajaran dan kepengawasan di Australia tanggal 14 sampai 29 November 2015. Banyak sekali, dan aktivitas di berbagai pelatihan ada 26 ini, saya tidak sebutkan semuanya. Menjadi narasumber Sekolah Damai Wahid Foundation dengan tema pesan-pesan perdamaian di era industri 4.0 tahun 2019 di Semarang, dan menjadi narasumber fasilitator BIMTEK tim EDMRK dari Kementerian Agama RI, dan juga fasilitator di Provinsi Jawa Tengah. Karya tulis beliau juga banyak sekali, ada 16 yang dituliskan di sini. Kegiatan ke luar negeri ada 5 kegiatan, diantaranya adalah petugas haji non-kloter di Arab Saudi, studi komparatif juga, dan juga survei, serta menjadi pembimbing
ibadah haji. Hasil karyanya ada 7 dan penghargaan yang pernah diperoleh: tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun oleh Presiden RI tahun 2014. Kedua, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Sastra 20 oleh Presiden RI tahun 2022. Prestasi yang pernah diperoleh: pengawas berprestasi 2 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jateng tahun 2017. Demikian riwayat dari Promovendus Haji Muhammad Fauzin SAG MHG MPD. Banyak sekali dan mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari yang telah membacakan CV Promovendus. Selanjutnya jatuh pada tanya jawab penguji. Saya minta saudara Promovendus santai aja karena ini sifatnya promosi ya. Jadi tidak usah sepaneng, santai aja meskipun tetap sepaneng. Untuk yang pertama kami beri waktu 15 menit kepada penguji eksternal dulu. Astagfirullah ya, Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan seperlunya disertasinya seringkas mungkin, paling lama 15 menit. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Mustaqir Ali MA. Yang kami hormati dan terpelajar Dr. Haji Manfaatullah MSI. Yang kami hormati dan sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Mahmud Taram HR SHMH. Yang kami hormati dan terpelajar Dr. Ibadah Retno Paningrum SHG MHG. Yang kami hormati dan terpelajar Dr. Haji Ruswan MA. Dan yang kami hormati dan terpelajar Dr. Hajah Sari Hernawati SHG MPD. Dan yang kami hormati dan terpelajar Dr. Haji Muhammad Saifuddin MA. Dalam ujian terbuka ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil penelitian disertasi dengan judul Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Lembaga Pendidikan Muslim di SMK Kristen Nusantara Kudus, SMK Katolik Yesus Serembang, dan SMA Santa Maria Rembang. Latar belakang masalah: pendidikan agama merupakan hak asasi yang harus dilayani dan diberikan haknya kepada peserta didik agar dapat menjadi bekal dan kehidupannya. Sampai sekarang sudah 18 tahun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Akhirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, di situ bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Laporan dari Kepala Bidang Pendidikan Agama Kanwil tahun 2019 dan tahun 2020 di semua SMA dan SMK negeri telah menjalankan dengan baik, namun belum diikuti oleh mayoritas sekolah ataupun yayasan non-muslim di Jawa Tengah. Dari hasil observasi kami di lapangan tahun 2019 dan 2020 sampai sekarang menunjukkan fakta yang terjadi pada sekolah non-muslim di Jawa Tengah, mayoritas belum semua mengimplementasikan kebijakan pendidikan agama Islam diajarkan sesuai dengan ajaran agama dan peserta didik. Namun ada beberapa sekolah yakni SMK Kristen Nusantara Kudus, SMK Katolik Yesus Serembang, dan SMA Santa Maria Rembang yang sudah mengimplementasikannya. Perumusan masalah yang pertama, apa yang melatar belakangi kebijakan pendidikan agama Islam pada ketiga sekolah tersebut. Yang kedua, apa saja kekhasannya dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan agama tersebut dan bagaimana strategi implementasi kebijakan pendidikan pada ketiga sekolah yang tadi kami sampaikan. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian memakai pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus explanatory atau explanatory case studies yang dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah. Tempat dan waktu penelitian tempatnya di SMA Kristen Nusantara Kudus, SMA Katolik Yesus Serembang, dan SMA Santa Maria
waktu mulai Januari 2021 sampai Januari 2024. Sini dan sumber data tentang informasi kebijakan PAI di lembaga pendidikan muslim, tujuan lembaga pendidikan dan kurikulum yang kita lakukan, strategi, metode pembelajaran, fasilitas dan evaluasi pembelajaran, budaya sekolah, toleransi dan kurikulum yang diberlakukan. Kemudian yang keempat, data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari soft data yang didapatkan melalui metode dokumentasi, kemudian juga data yang didapatkan dari informan melalui wawancara, observasi, dan penelitian ini berkembang dengan metode sampling proposit, yang berarti pemilihan informan diadakan tanpa pertimbangan tingkatan kedudukan acuan ataupun daerah. Fokus penelitian pada strategi implementasi kebijakan pendidikan agama Islam pada sekolah non-muslim yang meneliti latar belakang kebijakan, tujuan lembaga pendidikan, kurikulum yang diberlakukan, kekhasan lembaga pendidikan dan strategi implementasi, metode sana prasarana dan sekaligus evaluasi pembelajaran yang dikembangkan serta budaya sekolah, toleransi dan kurikulum yang sudah berlangsung dalam satuan pendidikan. Kemudian teknik pengumpulan data, observasi, dokumentasi dan wawancara, uji keabsahan penelitian dengan berdomba akuntansi di mana peneliti mengumpulkan dan sekaligus menguji kredibilitas data. Teknik analisis, suatu mekanisme mencari data dan membuat laporan secara terstruktur. Kemudian data yang telah didapatkan dari hasil wawancara tersebut, data laporan observasi dan juga dokumentasi. Sistematikanya adalah 5 bab, bab 1 pendahuluan. Langsung aja kesimpulan. Selanjutnya untuk kajian teori Bapak melihat ada 4 pendidikan agama Islam, teori hikmah, konsep konsepnya dan maupun implementasi. Untuk temuan hasil penelitian dalam strategi implementasi kebijakan pendidikan agama Islam di SMK Kristen Nusantara Kudus, SMK Katolik Darso Rembang dan SMA Santa Maria Rembang menyangkut implementasi kebijakan didasarkan pada ketaatan regulasi dan yayasan. Dan di situ muncul kekhasan dari para pendidik dan tenaga pendidikan sekaligus siswa dan pembelajaran dan penelitian. Dalam ketaatan regulasi menyangkut regulasi undang-undang sistem pendidikan nasional, kemudian PP terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan, sekaligus dengan yayasan. Terkait dengan yayasan, kalau yang di SMK Kristen itu dengan yayasan Kristen, kemudian yang di SMK Katolik dan Santa Maria terkait dengan keuskupan. Kepatutan kepada regulasi yang ada, dan sekaligus dengan yayasan. Kemudian kekhasan dari pendidik, teknik dan siswa itu kekhasan pendidik di situ lebih mementingkan ataupun di samping kriteria tenaga pendidikan sekaligus juga ada syarat menyangkut guru ataupun teknik yang moderat. Itu juga untuk siswa tidak dibatasi dari berbagai agama dan itu menjadi kekhasan dalam berbagai pendidikan. Kemudian dalam pembelajaran dan penilaian, dalam pembelajaran di SMK Kristen Nusantara Kudus, ya untuk PAI 1 jam pembelajaran, 2 jamnya untuk karakter di dalamnya itu menyangkut dengan budi pekerti. Kemudian di dalam penilaiannya di sana dikembangkan anak yang penting adalah kompetensi dasarnya, yaitu bisa praktek melaksanakan ibadahnya sekaligus hafalan-hafalan tidak terlalu ditutup untuk lebih dalam dan sebagainya, tetapi yang dipergunakan dalam sholat. Kemudian di SMK Katolik Darso Rembang, di sana terkait dengan pendidik juga mengharapkan pada tenaga pendidikan mengharapkan pada pendidik yang moderat ataupun pendidik yang toleran. Sehingga nantinya diharapkan dapat berkomunikasi secara baik dengan anak didik dan juga warga sekolah. Itu juga untuk siswanya tidak dibatasi. Untuk pembelajaran dan penilaian karena gurunya dari guru DPK, dalam pembelajarannya menggunakan dengan jam waktu PAI 3 jam. Kemudian di dalam pembelajaran dan penilaiannya itu menyangkut pemahaman anak dan sekaligus praktek dalam pendidikan agama Islam. Di dalam kekhasan pendidikan dan pendidik, teknik dan siswa dan juga ikut dalam pembelajaran dan penilaian dan ketaatan regulasi dan yayasan dari yayasan muncullah strategi pembiasaan dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan agama Islam. Strategi pembiasaan yang dilakukan untuk di SMK Kristen Nusantara Kudus itu menyangkut mulai dari masuk salam, kemudian doa bersama dan lain sebagainya, juga ketika kegiatan-kegiatan PHBI keagamaan sampai menghadirkan dari tokoh NU, dari tokoh Muhammadiyah, dan juga menyangkut pembiasaan doa akhir tahun
dan juga ketika kegiatan-kegiatan kegiatan pramuka ada layanan berkaitan dengan pembuatan beribadah. Kemudian di dalam pembiasaan di SMK Katolik Rembang, Sidoarjo Rembang, di sana juga untuk pembiasaan pada sholat Jumat dengan memanfaatkan masjid di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian sholat duhur berjalan dan sekaligus juga kegiatan-kegiatan keagamaan menyangkut adanya tausiah, pengajian, menghadirkan gusmus dan juga adanya takjil kegiatan keagamaan dan beberapa kegiatan yang lainnya. Kemudian di SMA Maria Rembang, di sana juga dilakukan dengan pembiasaan adanya sholat berjamaah dan kemudian juga adanya doa bersama untuk persiapan ujian. Kemudian dalam pemenuhan sarana prasarana strategi yang dikembangkan, kalau di SMK Kristen tidak dibuat secara khusus dan representatif untuk musolahnya, dan juga disiapkan ada mukena, ada sajadah, juga ada Al-Quran, juga sarana prasarana yang lainnya, buku, LKS, dan juga terakses dengan internet, perpustakaan dan sebagainya. Kemudian di SMK Sidoarjo Rembang menyangkut cara prasarana ada musola waktu tempatan delik, tapi ada tempatnya ya di situ sekaligus dengan tempat ruangan yang lainnya, dan di ada makanannya, ada sajadahnya, dan juga ada Al-Qur'annya. Untuk pemenuhan sarana yang lainnya ada buku, juga ada akses internet berkaitan dengan pembuatan anak-anak dalam pembelajaran PAI. Untuk di Santa Maria, di sana ada boarding, tapi boardingnya secara umum, dan juga diberikan layanan untuk sarana ada musolahnya tapi kecil. Waktu kami ambil untuk difoto belum diizinkan karena kena banjir. Kemudian tapi diberikan alokasi tempat khusus untuk sholat, dan juga untuk memanfaatkan sarana lingkungan, yaitu pom bensin yang di depan SMA itu ketika pas sholat duhur anak-anak juga diarahkan ke sana. Dari kekhasan pendidik teknik siswa dan pembelajaran penilaian dengan strategi pembiasaan dan pemenuhan pras PAI dengan ketaatan regulasi dan yayasan, ini menjadi temuan yang menurut kami suatu yang jangan perlu dikembangkan, yaitu lembaga pendidikan non muslim yang moderat dengan mengembangkan nilai-nilai ahlussunnah wal jamaah, yaitu wasatiyah dan tawassul. Demikian temuan hasil penelitian kami yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan dan bimbingannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Promovendus yang sudah menyampaikan paparan penelitiannya. Kalau Anda tepat waktu, hampir saja saya tegur. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan penguji eksternal Bapak Dr. Ruswan menyampaikan pertanyaan dan konfirmasinya selama 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Mudakir Ali selaku Ketua Sidang. Yang terhormat para penguji, para pemirsa dari berbagai unsur dari Pergunu, AKPAI, para pejabat di lingkungan Kementerian Agama, dan juga khususnya keluarga. Hari ini Bapak Fauzin dihadapkan semua untuk diuji, mungkin yang terakhir kali ya dalam jenjang pendidikan. Tapi setelah itu nanti kan banyak ujian-ujian lagi, kalau mau naik pangkat masih ada ujian, dan terutama yang nanti ujian di lapangan. Baik, sudah kita dengarkan semua presentasi beliau yang luar biasa. Meskipun demikian, sebagai penurunan kewajiban saya untuk menguji, ya harus saya tanyakan. Yang pertama, apa bedanya kebijakan dan kebijaksanaan? Atau dalam bahasa Inggrisnya apa dulu? Kebijakan itu apa? Kebijaksanaan bahasa Inggrisnya apa? Ya, itu aja dulu. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan bahasa Inggrisnya kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu wisdom.
Ya, kalau kebijakan berarti kan state ya, state atau aturan. Ya. Bedanya kalau kebijakan itu berkaitan dengan aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan, harus dipenuhi dalam sebuah organisasi ataupun komunitas ataupun masyarakat sehingga mampu melaksanakan secara baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukannya. Kalau kebijaksanaan itu sebuah langkah dalam rangka untuk mengimplementasi dengan disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, tetapi tetap disesuaikan dengan peraturan yang ada. Terima kasih. Nanti dinilai Pak Mas Fajar ya. Tadi begini saya sudah betul belum. Saya nggak akan menunjukkan. Ada nggak kebijakan yang tidak berdasarkan kepada kebijaksanaan? Saya beri contoh, atau yang kebijakan yang berbasis juga pada kebijaksanaan, atau mungkin lebih khusus untuk yang terkait dengan kewajiban untuk pembelajaran PAI diajarkan oleh guru yang sesuai dengan mapelnya dan beragama sesuai dengan mapelnya. Apakah kebijakan itu kebijakan yang berbasis kepada kebijaksanaan? Ya, terima kasih. Untuk kebijakan yang ada dalam penelitian kami menyangkut di SMK Kristen Kudus, kebijakannya PAI itu 3 jam. Tetapi karena di situ adalah sekolah Kristen, sedangkan di dalam aturannya harus diajarkan oleh guru yang sesuai dengan agama anak, maka di dalam pelaksanaannya diberikan kebijakan adanya pendidikan PAI tapi jamnya 1 jam, gurunya yang guru agama Islam. Ini menurut kami itu juga kebijaksanaan yang diluruskan kepada kebijakan yang ada. Kemudian ketika di SMA Santa Maria itu gurunya harus Islam, tetapi ketika awal ada DPK gurunya Islam dan gurunya berlatar belakang PAI, namun ketika adanya mutasi sehingga tidak ada gurunya, sedangkan di dalam kebijakan harus ada gurunya PAI, itu sesuai dengan agama anaknya, akhirnya mengangkat artinya menggunakan guru yang beragama Islam tetapi bukan guru PAI. Ini juga kebijaksanaan tetapi juga diikutkan dari kebijakan yang ada. Terima kasih. Ya, jadi kita sebagai pendidik kita sering membuat kebijakan yang banyak dipertimbangkan berbasis pada kebijaksanaan. Misalnya ada siswa yang sudah bolak-balik diajari nggak paham-paham, akhirnya juga diluluskan. Ya, sudah semester sekian kok nggak lulus ya, akhirnya diluluskan. Itu berarti kebijakan yang berbasis kebijaksanaan. Jadi kalau kemarin ada kasus guru yang minta siswanya duduk di lantai, nah ini berarti kebijakan yang tidak bijaksana ya. Ini agar kita paham peristilahan. Peristilahan dari Pak Fauzin. Ada istilah taklim, takdib, ada tarbiyah. Nah, di antara 3 istilah itu mana yang paling sesuai dengan makna pendidikan dalam konsep Islam? Apakah taklim, takdib, atau tarbiyah? Ya, terima kasih. Dalam konteks ini sebenarnya secara keseluruhan Bapak, jadi pendidikan agama Islam tidak hanya taklim berkaitan dengan ilmu, tetapi juga di dalamnya takdib berkaitan dengan tata krama dan juga berkaitan dengan tarbiyah keteladanan. Jadi guru di dalam konteks pendidikan agama Islam di samping memasukkan nilai-nilai taklim terkait dengan transfer knowledge-nya, ilmu dan sebagainya, tapi juga mengembangkan tata keramanya melalui takdibnya dan sekaligus juga adanya keteladanan melalui tarbiyah.
Terima kasih. Jawabannya luar biasa. Ya, jadi pendidikan Islam itu tentu mencakup tiga tadi ya, tiga istilah tadi yang disebut. Jadi tentu di sana ada taklimnya, ada takdibnya, ada tarbiyahnya. Kalau dalam taksonomi Bloom sesuai nggak dengan ketiga tadi yang istilah yang tadi saya sebut? Beberapa sudah sesuai, yaitu ada knowledge, ada skill, dan juga ada keterampilan. Jadi ada keterampilannya. Istilahnya apa yang populer? Istilah yang populer. Jadi ada knowledge, ada affective, dan ada juga psikomotorik. Dan psikomotorik. Biar nggak lupa ini karena Siap. pelatih ini. Biasanya kalau di panggung ini lupa. Oke. Kemudian ini kan implementasi kebijakan ya. Tentu kebijakan yang dimaksud apa nih? Kebijakan siapa yang diimplementasikan? Terima kasih. Yang diimplementasikan adalah kebijakan tentang layanan pendidikan agama Islam di sekolah, yang dalam konteks ini adalah sekolah non muslim. Jadi kebijakan di dalamnya menyangkut hak peserta didik muslim yang sekolah di non muslim, dengan adanya penyiapan guru pendidikan agama Islam sesuai dengan agama para peserta didiknya. Sepertinya ada yang kurang pas ya. Jadi kebijakan itu mungkin yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan ya. Di situ ada undang-undang sistem pendidikan nasional, kemudian sampai kepada ini sudah ditulis cuma lupa ya, sampai kepada peraturan pemerintah daerah Rembang. Ya, siap. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya diimplementasikan di sekolah. Dalam hal ini 3 sekolah yang menjadi sampel sekolah yang karena mempertimbangkan tadi berbagai macam hal, akhirnya menerapkan kebijakan aturan itu sesuai dengan seharusnya. Oke. Berdasarkan ini pengalaman di 3 sekolah ini, kemudian di universitas kita ini membahaskan sudah banyak yang non muslim ya. Apakah saudara Konvendus akan merekomendasikan agar Unwas juga menyediakan dosen yang non muslim untuk mengajarkan agama non Islam? Terima kasih. Secara peraturan tentang layanan pendidikan itu memang tidak hanya dari Islam, dari siswa muslim untuk dilayaninya, tapi juga agama-agama yang lainnya. Sehingga ketika di dalamnya ada agama Kristen, agama Katolik dan sebagainya, konsekuensi dari sebuah lembaga pendidikan menyediakan pendidik yang sesuai dengan ajaran agamanya. Terima kasih. Saudara membaca buku Kristen Muhammadiyah karya Profesor Abdul Muti? Sekilas. Apa isinya? Tentang itu kan hasil penelitian di Papua menyangkut implementasi pendidikan yang menggabungkan dengan berbagai dengan Muhammadiyah masuk dan memberikan layanan kepada tadi, kalau sang agamanya bukan Islam tetap dilayani sesuai dengan guru agama, ketika siswanya non muslim juga disiapkan guru non muslim oleh sebuah lembaga pendidikan Muhammadiyah. Terima kasih. Jadi kalau belum baca, suruh baca karena itu sangat terkait ya. Bagaimana Muhammadiyah juga di daerah-daerah yang mayoritas non muslim itu menyediakan guru-guru yang non muslim. Tapi itu mungkin itu sebenarnya berangkat dari keyakinan Islam yang memang mengizinkan seperti itu, atau lebih berdasarkan pada kepentingan marketing lembaga pendidikan. Artinya gini, apakah agama kita sebenarnya mengizinkan praktek pendidikan yang semacam itu, atau itu kita abaikan tapi lebih mempertimbangkan mengenai marketing? Kalau tidak disediakan guru-guru yang seagama dengan peserta didik, nanti sekolah
Muhammadiyah misalnya yang di Indonesia Timur tidak laku gitu. Atau memang Islam sebenarnya juga mengizinkan ada praktek pendidikan yang semacam itu. Ya, terima kasih. Dalam konteks Islam itu mengizinkan Bapak. Ini dalam surat Al-Baqarah 143 berkaitan dengan umatan wasatan. Itu menyangkut bagaimana mengambil jalan tengah antara kebutuhan dari masyarakat non-muslim di Papua pada saat itu dengan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya, sehingga di sana perlu dikembangkan bersama-sama. Jadi di dalam agama kita, satu, mengambil jalan tengah. Kemudian yang kedua, tidak ada larangan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9, tidak ada larangan terkait dengan bergabung antara atau belajar antara sekolah muslim atau kepada non muslim atau sebaliknya. Tetapi dalam konteks ini adalah yang dikembangkan ketika tidak menyerang dan saling memusuhinya. Nah ini, jadi dalam sisi ini diperbolehkan baik dari Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam, tetapi dengan tadi tidak antara saling menyerang ataupun saling memusuhinya. Dan ketika kami kembangkan di konteks penelitian kami, di dalamnya lebih kepada peningkatan kompetensi, sehingga agama di situ untuk menjadi bekal kehidupannya di dalam peningkatan kompetensi yang telah diberikannya. Terima kasih. Waktunya habis Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Ruswan dan Romo Gandus. Selanjutnya untuk penguji berikutnya dari ujung barat pada Bapak Dr. Muhammad Syafuddin Imam. Dipersilakan 10 menit. Terima kasih Prof. Saudara Romo Gandus, saya ucapkan selamat karena sudah, Terima kasih. dalam beberapa menit lagi sudah menjadi dokter. Baik, terkait dengan disertasi saudara, ini di disertasi saudara Anda menyebut-nyebut tentang pendidikan agama Islam ya, di dalam kajian teori. Apa perbedaan antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan Islam? Terima kasih. Pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam. Kalau pendidikan Islam itu secara keseluruhan menyangkut tata kehidupan yang tidak bertentangan, yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan dasar-dasar keagamaan Islam yang lainnya. Kalau pendidikan agama Islam itu sebuah usaha atau tindakan dan bimbingan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dan terencana, yang mengarah pada terbentuknya kepribadian anak, yaitu tujuan dengan norma-norma yang telah ditentukan oleh ajaran agama. Jadi ada pembedanya. Kalau pendidikan agama Islam sudah dirancang secara sedemikian rupa sistematis dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukannya. Terima kasih. Itu yang Anda sampaikan itu menurut siapa ya? Saya yang kedua itu saya agak curiga gitu ya. Ini kami Yang kedua itu yang ada proses tahapan itu kok justru misalnya ya, kalau kita ngambil Abdurrahman An-Nahlawi ya, itu malah justru definisi dari pendidikan Islam itu ya yang Anda maksud dari pendidikan agama Islam. Itu bisa disampaikan apa pendidikan agama Islam menurut siapa gitu kok kelihatannya malah bertentangan dari referensi yang saya baca. yang kami ambil ini adalah dari Zaki Andarosan, Pak. Mohon izin. Zaki Andarosa tidak membedakan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam ya. Ini kan halaman 54 kan.
hasil simpulan kami dari merangkum dari Zafiyah Daromja. Baik, mohon maaf ini jawaban Anda salah. Jadi sebagai PR ya, Anda bisa pendapat dari Ahmad Madkur, Bedal ya. Anda cari di internet atau di mana, beliau membedakan antara At-Tarbiyah Al-Islamiyah dan At-Tarbiyah Ad-Diniyah Al-Islamiyah. Nah, daripada menghabiskan waktu ya. Baik, kemudian Anda berbicara juga tentang hikmah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ya, ala man yatasadda li irsyadin nas ayakuna lahu ilmul ulama wa hikmatul hukama wa siyasatul muluk. Orang yang ingin berdakwah atau meladeni masyarakat, dia harus mempunyai 3 senjata, yaitu ilmunya para ulama, hikmahnya para hukama, kemudian siasah atau kebijakannya para raja-raja. Di situ disinyalir ada pembedaan antara ilmu dengan hikmah. Apa perbedaan antara ilmu dengan hikmah? Kalau ilmu menurut kami sebuah konten yang dikembangkan dalam rangka untuk apa? Ya, dalam rangka untuk menjadi bekal dalam kehidupannya. Kalau hikmah buah dari ilmu, implementasi ilmu sehingga menghasilkan berbagai produktivitas ataupun kebaikan-kebaikan di dalam berkomunikasi pada kehidupan yang dialami. Berkomunikasi dalam kehidupan yang dialami itu harus pakai hikmah ya. Di dalamnya akan muncul hikmah ketika dia didasarkan kepada ilmu yang dia miliki, yang tentunya ilmu yang sesuai dengan kaidah keilmuan dalam konteks ini adalah sesuai dengan ajaran agama. Anda bisa menyebutkan ya satu sosok misalnya. Dia itu adalah ulama tapi bukan hukama. Dia itu adalah hukama tapi bukan ulama. Atau hukama yang juga lebih dari sekedar ulama. Bisa Anda sebutkan contohnya? Kalau ulama bukan hukama, sekarang Gus Bahar itu ulama tapi bukan hukama. Kalau yang hukama bukan ulama, Jokowi Pak. Itu hukama ya. Tetap pendukung banget. Flashback. Tapi di disertasi Anda halaman 75 ini Anda menyebutkan bahwa al-hikmah adalah ma'rifatul mawjudat wa fi'lul khairat, mengetahui segala sesuatu yang mewujud dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Apakah Gus Bahar tidak mengetahui yang mewujud dan tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan? Kalau Gus Bahar tahu Pak. Kok tadi artinya adalah orang yang berhikmah itu adalah orang yang mengetahui yang mewujud dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Oke, ini PR bagi Anda. Ya. Ya. Ayat baru 3 menit. Kurang semenit. Apa hukumnya menyekolahkan anak muslim di sekolah non muslim menurut fikih? Sebutkan dalilnya. Kalau menyekolahkan anak muslim di sekolah non muslim, kalau secara hukum tidak ada larangan. Ini sesuai dengan surat
dalam Quran surat Secara fikih ya, secara fikih, bukan secara fikih berarti tidak ada larangan, berarti boleh. Ketika itu menjadi kebutuhan, gimana dan ini menjadi strategi juga bagi sekolah non muslim ketika mengembangkan program di dalamnya adalah SMK yang memang belum dimiliki oleh sekolah-sekolah negeri atau masih sedikit, kemudian dipergunakan untuk pengembangan sebuah lembaga. Nah di situ jadi secara hukum tidak dilarang berarti boleh. Nah dasarnya tadi Pak dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9 tidak ada larangan untuk untuk berilmu, membagi atau belajar di sekolah non Islam umum ya. Betul. Kalau dalilnya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jadi dalam konteks itu, dalam konteks la yanhakumullah sampai terakhir itu di sana memang sekolah Kristen di situ, kalau itu dan sekolah Katolik itu lebih mengunggulkan pada kompetensinya, bukan pada keagamaannya. Sehingga keagamaan itu hanya untuk sebatas bekal kehidupan umat beragama. Makanya tadi kami sampaikan di awal yang kaitan dengan capaian ataupun penilaiannya tidak seperti capaian atau penilaian yang dikembangkan di sekolah negeri yang dengan target waktu 3 jam untuk pendidikan agama Islam. Terima kasih. Tapi ada visi misinya. Ada semua kurikulum mengerucut pada visi misi ya. Itu misalnya Universitas Katolik Unika misalnya ya. Itu semua kurikulum, semua mapelnya itu mengerucut pada 9 nilai dari Unika. Jadi tidak bisa lepas. Itu untuk yang kami kemudian yang tadi itu bagaimana Anda membantah kalau ada orang menggunakan dalil ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Dalam konteks ini, dalam konteks pendidikan, jadi karena tidak dilarang dan kemudian memang itu tadi disampaikan oleh Bapak menyangkut hidden kurikulumnya. Artinya hidden kurikulum yang tersembunyi. Maksud saya gini ya, Al-Maidah 51 itu larangan untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman, sebagai sejawat, kolega. Nah, apakah tidak termasuk menyalahkan anak itu adalah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia? Ya, ini juga sekaligus untuk pengembangan pemahaman wasatiyah. Jadi bagaimana untuk karena di sebuah negara dalam konteks ini adalah Islam. Tolong di ya. Ya PR lagi deh. PR lagi. Cukup, waktunya habis. Selanjutnya monggo Prof. Tarom untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari pengujian terdahulu saya agak menggelitik antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Yang Promovendus menjawab di pendapatnya sopo aku juga bingung. Kalau pendapat pribadi dokter dulu kok berpendapat nggak boleh. Karena yang boleh membuat definisi itu hanya guru besar, hanya profesor. Jadi kalau hanya calon doktor itu belum mempunyai hak berdefinisi. Kalau kebijakan kan menurut Thomas RD itu kan pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Beda dengan kebijaksanaan yang itu mengarah pada wisdom, sifat yang bijaksana, ada ciri-ciri tertentu. Dulu sampai sekarang, waktu saya pegang dekan Fakultas Hukum itu ada satu kelas yang terdiri dari Cina semua, Katolik semua.
belajar di Fakultas Hukum Unwas, tak kasih pelajaran agama Katolik, mendatangkan pastor, dia nggak mau. Maunya diajari agama Islam. Tapi kalau itu saya ikuti, saya melanggar undang-undang. Ini kan pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat gitu. Akhirnya saya ngambil kebijakan. Tidak tak pelajari pendidikan agama, tetapi tak kasih filsafat agama. Materinya Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Ini apa yang saya lakukan ini kebijakan atau kebijaksanaan itu, Mas Fauji? Minta penjelasannya. belum dokter. Terima kasih Bapak. Ini menurut kami sebuah kreasi yang luar biasa, melakukan kebijakan yang didasarkan pada kebijaksanaan. Jadi kebijakan yang bijaksana, artinya itu secara formal tidak melanggar undang-undang, bisa mengikuti keinginan para mahasiswa, ya, tidak untuk mengislamkan, karena tujuan kita tidak untuk mengislamkan, karena Islam atau tidak Islam itu hak Allah yang namanya hidayah. Abu Thalib yang sudah mendapatkan bocoran sejak Nabi berusia 9 tahun atau 12 tahun saja ya belum bersedia membaca syahadat, karena itu menyangkut hidayah yang menjadi hak Allah itu ya. Tapi yang saya senang hanya komentarnya, ternyata Islam tidak seperti yang kami dengar dari luar. Artinya Islam ternyata bisa berwajah ramah, tidak berwajah bengis, karena Islam di